Alhamdulillah pada pagi ini Dewan Guru SD Masukan 5 berkumpul dalam acara destinasi modul 1.4 budaya positif bergerak menggerakkan. Pada hari ini masih sampai 12 Juni 2024. Sebelumnya kepada Bapak Sekolah SD Masukan 5 Pak Asma yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Masukan 5 dan juga saya hormati khususnya kepada Ibu Manjuri selaku guru penggerak yang juga saya hormati. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini ada susunan acara destinasi modul sebelumnya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah SD Masukan 5, yang ketiga acara ini paparan destinasi modul sebelumnya tentang budaya yang akan disampaikan oleh Ibu Manjuri Lailatul Fatimah SPSD Guru Besar SD Masukan 5. Yang pertama acara ini adalah dari Allah. Mari kita membuka dan baca bersama sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah untuk dibawakan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Pasar Jambi 5, khususnya CGV Angkatan 10 Ibu Manjuri Lailatul Fatimah dan seluruh Dewan Guru maupun staf yang saya berikan. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini kita bisa hadir di lembaga yang sangat tercinta ini dalam keadaan sehat. Salam dan salam semoga berlimpah kepada kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita melalui Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Kepala Sekolah SD Masukan 5 sangat senang sekali, sangat menyambut dengan gembira dengan adanya destinasi modul 1.4 yaitu budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh TGV Ibu Manjuri Lailatul. Saya kira topik ini sangat sesuai dengan kondisi kebangsaan kita, di mana lembaga SD Negeri Pasar Jambi 5 ini mempunyai karakter sebagian suku Madura dan sebagian suku Jawa. Dengan perpaduan dua suku ini memang ada sedikit kebiasaan siswa yang harus ditata, dibimbing. Di sini materinya adalah budaya positif, di mana budaya positif ini merupakan wujud dari nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kita semua. Dan budaya yang dikatakan budaya positif ini, nilai-nilai kebajikan itu diterapkan dari
diri sendiri, timbul dari inisiatif diri sendiri. Kasarnya begitu, disiplin yang tidak dipaksa, disiplin yang timbul dari intel hati kita semua, termasuk peserta didik. Bagaimana caranya seorang guru agar siswanya ini mempunyai disiplin yang timbul dari dirinya sendiri, tidak disiplin rutin. Saya sering mengatakan disiplin rutin, di mana disiplin coaching itu kalau coaching ini, kalau ada tuannya, ada orangnya, nggak berani mau memberikan. Tapi kalau sudah ditinggal, dicurikan. Jadi bagaimana seorang peserta didik atau murid kita itu bisa disiplin tanpa diawasi? Disiplin positif pasti seperti itu. Jadi mari kita nanti cermati bersama apa yang disampaikan oleh Guru ini, kita simak bersama, nanti kita terapkan kepada peserta didik kita, sehingga peserta kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan seperti datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, itu timbul dari dalam hatinya sendiri, tanpa harus dipaksa, tanpa harus diawasi. Maksud saya bagus sekali, sangat cocok untuk diterapkan di lembaga kita. Saya tahu lembaga kita ini banyak harus yang dibenahi, termasuk pribadi akhlak anak yang nantinya dapat mewujudkan disiplin positif. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk kepada Guru ini yang telah menginisiasi acara ini. Ini penting sekali bagi lembaga kita, dan saya harapkan nanti juga tidak berhenti di sini, ada lagi acara-acara yang serupa untuk membangun karakter peserta didik kita di SDG Pak Sultan yang sangat kita cintai. Selain itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Modul ini saya susun sendiri sebagai tugas guru penggerak angkatan ke-10 tentang diseminasi modul 1.4. Terima kasih saya ucapkan yang pertama yaitu Guru Mukaroma sebagai fasilitator, serta Bu Sandra Maria Eva, Bu Maria Alexandra sebagai pengajar praktik, serta Bapak Ibu Dewan Guru SDN Masjid 5. Sebelum memasuki pemaparan yang akan saya sampaikan, kita SDN terlebih dahulu. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Tangan ke atas menggapainya, tangan ke samping turunnya terbang, tangan ke depan tinggal berenang, tunjuk jalan siap berdoa. Takut dan ketapa hibur, rukun dulu tak hibur,
buat menarik membaca di kanan, membaca di kiri, bukan menjadi jalan buat berikan membaca di kanan, membaca di kiri, bukan menjadi sendiri. Sebagai itu perlu agar kita dapat mengikuti serangkaian kegiatan ini dengan menyenangkan. Konsep inti budaya positif yang akan saya jabarkan di kesempatan hari ini yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat yang kelima posisi kontrol guru, yang selanjutnya keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi ini sering kita lakukan juga di kelas yang kita ampu, tetapi mungkin kita belum maksimal melakukannya. Pembelajaran diferensiasi itu kita membedakan kebutuhan murid, kita memetakan kemampuan mereka, membedakan mereka sesuai kemampuan mereka masing-masing. Contoh, ada kalau di kelas rendah ada anak yang masih belum lancar membaca, jadi materi yang kita berikan pun tidak sama dengan anak-anak yang sudah mulai lancar membaca, atau dengan anak yang sudah paham betul membacanya, sudah sangat lancar, sudah mampu menjawab pertanyaan dari bapak dan ibu guru. Jadi dengan pembelajaran diferensiasi itu kita bisa membedakan kebutuhan dasar anak-anak kita untuk pembelajaran yang selanjutnya. Seperti ini contohnya, kalau seumpama pembelajaran anak itu kita dari kelas, kalau saya dari kelas 6, kita bisa tahu di kelas 5-nya itu bagaimana dari rapor yang dia peroleh, dia rendah di pembelajaran apa. Dari beberapa muatan pelajaran mungkin dia kurang memahami dalam pelajaran A, atau sudah paham nilainya sudah di atas KKM di pelajaran B, C, dan D. Maka anak itu berarti dikelompokkan belum memahami dalam pembelajaran yang A tersebut. Sama seperti juga kita bisa bertanya dengan Bapak Ibu gurunya waktu di kelas sebelumnya, ditanya bagaimana dia di kelasnya, bagaimana kemampuan dia waktu di kelas 5. Ada anak yang naik tingkat terus mendapatkan bapak dan ibu guru yang lebih dia sukai, atau dengan teman-teman yang ternyata sudah lebih dewasa, dia bisa meningkatkan semangat belajarnya sehingga dia bisa mampu mengikuti pembelajaran di kelas selanjutnya dengan lebih baik daripada di kelas yang sebelumnya. Pembelajaran diferensiasi ini peserta didik itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bagaimana kita membedakannya, bagaimana kita memetakannya, itu bisa dilihat dari rapor tadi. Yang pertama bisa dilihat dari kita bertanya ke dewan guru sebelumnya, atau dengan kita melihat perilakunya, tingkah lakunya. Seumpama kita sudah pembelajaran di kelas 6 sudah berjalan 1 atau 2 bulan, jadi kita bisa tahu, oh ternyata anak ini kalau sudah pelajaran ini aktif, tapi dengan pelajaran yang lain dia tidak aktif, dia malas. Apalagi seumpama dia senangnya olahraga tapi tidak suka matematika, ya itu bisa termasuk kita memperlakukan mereka dalam kelas pembelajaran berdiferensiasi. Ada pengelompokan berdasarkan
murid. Tahap selanjutnya yaitu kita mengajarkan anak-anak kita itu haruslah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita yakin anak-anak kita adalah anak-anak yang baik, yang berakhlak mulia. Tinggal bagaimana pembentukan mereka dari lingkungan rumah dan lingkungan sekolah akan mempengaruhi juga tentang tingkah lakunya di sekolah. Kegiatan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa kita lihat dalam bagaimana dia berdoa di awal pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran, bagaimana dia waktunya masuk sholat zuhur, apa dia memang cepat-cepat untuk melaksanakan sholat berjamaah atau masih melanjutkan bermainnya. Profil pelajar Pancasila di sini yaitu yang berakhlak mulia, tingkah laku siswa kita, peserta didik kita dengan bapak dan guru, tingkah laku mereka dengan teman-temannya di kelas ataupun di luar kelas yang mereka bermain di halaman, itu bisa bagaimana akhlaknya, bagaimana akhlaknya kepada bapak dan guru ataupun terhadap teman yang lain. Profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu berkebinekaan global. Kita anak didik kami di SD Pasar Jambi 5 itu memang berbineka. Selain mereka itu dari latar belakang yang berbeda, mereka ada dua suku bangsa di sini, yaitu suku Jawa dan Madura. Kadang bapak dan guru tidak mengerti karena saya jadi Jawa, tidak mengerti waktu mereka itu mengucapkan bahasa Madura, karena di sini ada Jawa dan Madura. Dengan bahasa Madura yang kadang logatnya itu yang begitu cepat, saya kadang tidak ngerti apa maksud dia ngomong. Sehingga saya tanya lagi kepada temannya yang sama-sama anak Madura tapi mengerti maksud yang saya inginkan. Apa maksudnya lain? Terus dia menerangkan dengan bahasanya. Ternyata dengan ada anak yang pintar meskipun Jawanya, meskipun Maduranya kental, dia juga bisa berbahasa Indonesia. Terima kasih atas masukannya, Bu. Ya betul. Dari bahasa Jawa itu, dari bahasa Madura ada juga berbahasa Jawa. Jadi dua anak tersebut, dua perbedaan tersebut membuat bapak ibu guru kita juga semakin pintar dalam mengerti bahasa mereka. Alhamdulillah saya di sini hampir 5 tahun agak paham dengan kata-kata kosakata bahasa Madura tersebut. Yang selanjutnya yaitu bergotong royong. Nah ini sudah sering anak-anak kita lakukan, yaitu dengan belajar kelompok atau dengan membersihkan kelas. Meskipun ada daftar piket, tapi karena siswa saya sedikit, terutama di kelas 6, jadi daftar piketnya sudah terbentuk, tapi setiap anak bisa piket 2-3 kali dalam 1 minggu karena jumlah siswanya yang sedikit. Tapi dari itu kita bisa tahu mereka dengan rela, dengan ikhlas untuk kebersihan kelas kita. Kreatif, profil pelajar Pancasila selanjutnya yaitu kreatif. Bagaimana bapak dan guru atau siswa bisa mengkreasikan media pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak didik kita. Nah, jadi siswanya bisa menerima pembelajaran kita dan mengkreasikan, terutama dikasih tugas membuat suatu karya. Mereka bisa berkreasi, kadang lebih bagus dari bapak dan ibu gurunya. Lihat di YouTube atau mereka minta ke orang tuanya, berarti harus berpikir kreatif. Yang selanjutnya itu bernalar kritis. Anak sudah mampu menjawab soal-soal yang hot, yang lebih tinggi tingkatannya, tapi tetap perlu bimbingan dari bapak dan ibu guru. Mampu menciptakan ide-ide cemerlang yang diharapkan dapat memperluas pemikiran mereka. Selanjutnya yaitu mandiri. Kita berharap anak didik kita menjadi pribadi yang mandiri, bisa mengerjakan tugas secara mandiri dan bisa menyelesaikan permasalahannya
positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di poin yang kedua, sering Bapak Ibu guru atau saya sendiri memperlakukan mereka itu dengan reward, tapi meskipun tidak dengan barang, dengan memuji. Bagus, pekerjaannya bagus, ini hanya kurang ini. Boleh sesekali melakukan itu, tapi itu juga mempunyai sisi negatif. Memberikan reward berupa perkataan atau barang sekali memang boleh, tapi tidak diharuskan karena akan membuat iri atau membuat temannya yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa rendah dirinya. Aku kok tidak seperti temanku, selalu dipuji bapak dan ibu seperti itu. Atau kalau kita memang memuji semuanya, yang masih kurang nilainya atau sudah bagus nilainya, dipuji semuanya. Jadi mereka mendapat perlakuan yang sama. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan organisasi yang akan kita terapkan di lembaga kita yaitu yang pertama, profil belajar Pancasila seperti yang tadi sudah saya bahas, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua yaitu Ibu Primarius Program, yaitu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan itu keterampilan hidup. Bagaimana seseorang itu dapat dipercaya, lurus hatinya, mampu menjadi pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dalam diri. Sebagai seorang manusia, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, berikanlah yang terbaik agar kita juga akan mendapatkan balasan yang terbaik juga dari Allah SWT. Terima kasih. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Contoh tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok, maksudnya diakui di dalam kelompoknya itu, baik kelompok kecil ataupun kelompok besar. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan tentang harga diri. Kebutuhan yang keempat yaitu tentang kebebasan. Mandiri, kita bebas menentukan pilihan, kita bebas mencoba baru dan mampu mengendalikan diri sendiri, baik dari perilaku maupun mampu mengendalikan dari sisi emosi.
Yang kelima, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan, dan bermain, bercanda, tertawa, antusias melakukan sesuatu. Bermain itu bukan hanya untuk anak kecil, orang dewasa pun senang ya karena bermain HP atau kemudian mau bersantai dengan teman kerja atau di rumah dengan keluarga. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Motivasi ekstrinsik yaitu bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid kita atau kita sendiri pun kita mempunyai hak untuk mendapatkan penghargaan. Anak-anak itu suka kalau kita itu memberikan penghargaan, bukan hanya dengan barang ujian ya bagus, hasilnya sudah bagus, tapi juga ada sisi negatifnya juga. Takutnya ada kecenderungan iri dengan teman yang lainnya. Jadi bagaimana kita memperlakukan mereka dengan penghargaan ataupun dengan hukuman. Selanjutnya yaitu apa itu hukuman? Hukuman itu beda dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Yang kedua, tidak melibatkan murid. Hukuman, konsekuensi dan restitusi itu sering kita praktekkan di lembaga kita dengan anak-anak kita. Tetapi tadi kita tidak bisa membedakan apa itu hukuman, konsekuensi atau restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Yang kedua, tidak melibatkan murid. Yang ketiga, berupa hukuman fisik atau psikis. Artinya mereka tidak tahu akan diberi hukuman jika mereka melakukan kesalahan secara tiba-tiba, maka mereka akan dihukum. Contoh, setelah tidak sengaja mereka itu bertengkar atau jatuh menjatuhkan temannya seperti itu. Dia tidak tahu dia akan mendapat hukuman itu. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati sesuai peraturan. Contoh, tidak memakai seragam sekolah, jadi akibatnya dia dihukum membersihkan kelas seperti itu. Sudah tahu konsekuensinya. Guru meminta murid untuk tahu konsekuensi. Dan yang ketiga, restitusi. Prosesnya menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan. Anak yang bersalah itu kita tidak langsung menjadi hukuman, tapi kita sendiri dulu, kita bertanya dulu penyebabnya dia melakukan kesalahan, latar belakang dia melakukan itu, dan adanya kerjasama antara guru dengan siswa dan rekan sejawat untuk mengajarkan murid tersebut menjadi solusi ini. Guru yang pertama, guru sebagai penghukum, guru membuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Di manakah peran kita di lima hal tersebut? Ayo. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, saya mengangkat salah satu kasus yang memang sering terjadi di lembaga kita, yaitu siswa tidak memakai seragam lengkap. Kalau posisi kita sebagai guru, sebagai penghukum, langsung kita disuruh agak suruh menyapu seluruh halaman sekolah. Berarti dihukum secara fisik, ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Dengan kata-kata berapa kali sudah diingatkan, masih tetap dilakukan, guru kecewa, itu membuat dia merasa bersalah. Yang kedua, posisi kita sebagai teman. Ayo Dona, patuhi peraturan sekolah, besok harus lengkap ya. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dengan kata-kata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, lain kali jangan diulangi lagi. Pemantau itu kasusnya bisa terjadi
bukan kali ini saja, bisa 2 atau 3 kali kemarin dia melakukan hal yang sama, maka itu namanya kita sebagai pemantau. Akhirnya di kegiatan di disiplinnya yang ketiga dia tetap melakukan seperti itu, maka kita sebagai pemantau. Yang terbaik dari 5 posisi kontrol yaitu kita sebagai manajer. Guru menggali latar belakang mereka melakukan kesalahan. Seperti apakah kamu tahu kesalahanmu, bagaimanakah kamu memperbaiki kesalahanmu, dan seperti itu. Jadi kita itu bertanya latar belakang dia melakukan itu, latar belakang dia melakukan kesalahan, dan dia bisa menemukan solusi atas masalahnya tersebut. Sekarang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah ada di kelas kita, namun kadang belum tertulis secara rinci. Haruslah yang pertama yaitu bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja yang mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, yang keenam melibatkan semua anggota kelas atau sekolah. Bapak Ibu, keyakinan kelas yang kita bentuk di kelas yang kita ampu itu haruslah berdasarkan kesepakatan kita bersama anak didik kita. Tingkatannya pun tidak sama, mungkin di kelas rendah keyakinan kelasnya lebih ringan daripada nanti yang kelas ini. Saya ingin Bapak Ibu menuliskan 1 contoh keyakinan kelas yang sudah diterapkan di kelasnya masing-masing, yang sudah berjalan dengan baik. Contoh, tidak dicontek saat ulangan, seperti itu ya. Hanya 1 saja ya, saya bagikan ini, terus nanti bisa ditempelkan di sana. Terima kasih Bapak Ibu atas peran aktifnya dalam kegiatan ini. Beberapa keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu tuangkan ini ada yang pertama yaitu tidak bergurau saat ibu atau bapak guru menerangkan. Itu memang yang sering terjadi di kelas kita, mereka ngobrol sendiri pada waktu menanya. Yang kedua, sebelum pembelajaran dimulai, kelas sudah harus bersih dengan
kelas. Terima kasih. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kelima, tidak boleh membuli temannya. Selanjutnya yaitu mengerjakan tugas secara mandiri. Wajib memakai seragam lengkap dengan atributnya lengkap sesuai dengan harinya. Selanjutnya yaitu hadir tepat waktu, disiplin dan rukun antar teman. Terima kasih. Selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya, ramah kepada bapak dan ibu guru. Dan yang terakhir yaitu merapikan fasilitas di dalam kelas setelah pembelajaran dimulai. Tepuk tangan untuk kita semua. Kurang semangat, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Iya, terima kasih. Saya ulangi. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Terima kasih. Setelah saya membaca beberapa keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu tuliskan, semuanya memang sering kita temui, yang sering terjadi di sekolah kita. Keyakinan kelas yang kita buat haruslah dengan kata-kata yang positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat tidak boleh itu dalam keyakinan kelas tidak perlu kita cantumkan, tapi kita ganti dengan kalimat yang positif seperti membuang sampah pada tempatnya. Jangan ada tidak boleh atau dilarang bermain HP. Kalau mungkin tingkatan yang tinggi berarti dilarangnya dihilangkan, tetapi bermain HP saat di rumah dan sekolah. Contoh yang kelas yang bersifat positif sebagai besar sudah tertuang di sana. Yang pertama yaitu ini hanya beberapa contoh yang lainnya banyak. Ini yang sudah sering kita temui di kelas kita, yaitu yang pertama jujur saat mengerjakan ujian. Jadi kalau yang kalimat negatifnya tidak boleh dicontek, tidak boleh ditulis seperti itu, tapi jujur saat mengerjakan ujian. Yang kedua, berperilaku bersatu. Ini berlaku untuk teman atau ke guru. Berkata sopan. Yang keempat, saling menghargai. Yang kelima, hukum terhadap teman. Tidak boleh bertengkar, itu termasuk hukum dalam terhadap teman. Disiplin dan dengan atribut sekolah. Yang terakhir yaitu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan yang sudah tertuang di sana yaitu sebelum sesudah pembelajaran dimulai membersihkan kelasnya. Jadi kelas akan terlihat rapi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Iya, terima kasih. Saya ulangi. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih atas semangatnya. Terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses ini membantu peserta untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, 3 langkah penerapan segitiga restitusi. Terdapat 3 langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya, jika kita mempunyai anak atau peserta didik kita yang membuat kesalahan, yang pertama kita tidak boleh langsung memberikan
hukuman atau memarahi dia seenak kita. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitasnya dahulu. Kita bertanya dahulu, kita bertanya kepada mereka, apa sih yang mereka lakukan, apa sih kesalahan yang mereka lakukan. Dengan kata-kata seumpama berbuat salah itu wajar, nah, semua orang pasti akan melakukan kesalahan, atau kamu berhak merasa begitu karena dia sudah emosi, kita menenangkan dirinya. Atau yang ketiga, Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusinya. Jadi dia itu tidak merasa direndahkan terlebih dahulu. Kita menstabilkan identitasnya dahulu. Atau dengan kata-kata, tidak ada manusia yang sempurna, semua bisa melakukan kesalahan. Jadi dia itu merasa, oh aku ini tidak disepelekan, tidak dikucilkan setelah aku bersalah. Maksudnya masih dia itu senang gitu kita tanya, tapi tidak langsung kita kamu salah, tidak bilang seperti itu. Langkah yang kedua yaitu langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi mereka kita tanya, kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan, kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan itu. Nah, seperti itu kita tanya terlebih dahulu, meskipun tindakan yang dilakukan adalah salah. Yang kedua, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kalau mungkin kejadiannya berebut makanan, nah, iya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kita validasi dulu tindakannya. Yang ketiga, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi tindakan dia yang salah itu kita masih ini tindakannya itu tidak fatal. Jadi masih ada padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Seperti itu kita validkan dulu tindakannya yang salah. Selanjutnya, langkah selanjutnya yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita tadi itu menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan dia yang salah, terus menanyakan keyakinan sebelum kita menghukum, tidak menghukum, menemukan solusinya. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan dulu ke anak itu, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah dilanggar? Pertanyaannya, seperti apa gambaran kelas yang ideal? Kamu ingin menjadi seperti apa? Itu boleh. Kalimat-kalimat ini boleh kita ungkapkan kepada mereka pada waktu mereka sedang menghadapi suatu kasus, yaitu seumpama dia terlambat masuk sekolah, kita tanya setelah menaikkan keyakinan, nilai apa yang telah dilanggar? Contoh nilai kedisiplinan. Berarti nilai disiplin itu tadi ada dalam keyakinan kelas kita? Iya Bu, tidak Bu, seperti itu. Kalau memang ada, berarti apa yang harus kamu lakukan? Tindakan yang selanjutnya seumpama saya akan meningkatkan disiplin. Contohnya, maka anak itu kemudian tidak akan datang terlambat, bangunnya akan lebih awal, seperti itu. Jadi anak itu tadi meskipun dia dalam posisi yang salah, tapi kita tidak langsung menyalahkan dia. Kita melakukan namanya segitiga restitusi, yaitu dari yang pertama tadi menstabilkan identitasnya, yang kedua validasi
Jadi dia itu tidak akan melakukan hal itu lagi karena dia sadar bahwa tindakannya telah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi dia akan merasa, oh iya aku salah, meskipun bapak dan ibu ternyata tidak mendukungku, aku harus menjadi anak yang lebih baik setelah ini. Kalau ada yang bertanya atau memberikan referensi terhadap materi yang sudah saya sampaikan ini sebagai referensi untuk tindak lanjut saya ke depannya, dan saya menerima segala saran dan kritik. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Bu, untuk keyakinan kelas itu apa dibuat per semester apa dibuat 1 tahun sekali? Terima kasih. Terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya. Menurut saya keyakinan kelas itu dibuat 1 tahun sekali. Karena di tahun berikutnya karakternya anak akan berbeda. Mungkin di tahun ini anaknya lebih anteng, lebih manut, nanti dapat murid lagi di kelas yang sebelumnya naik ke kelas kita, mungkin anaknya lebih sudah dewasa, terus disiplinannya mereka berkurang. Nah, keyakinan kelas itu harus kita buat atas kesepakatan dengan anak didik kita. Bagaimana anak-anak kalau mengerjakan ulangan harus jujur? Iya Bu, berarti itu masuk dalam keyakinan kelas, jujur saat mengerjakan ulangan. Jadi mereka tahu keyakinan yang dibuat bersama atas persetujuan anak-anak. Jadi mereka bisa menghargai keputusan yang diambil oleh bapak ibu gurunya dan keputusan yang diambil oleh gurunya beserta teman-temannya. Terima kasih Bu Dian. Monggo selanjutnya. Sesuai tema budaya positif. Akhirnya kalau selanjutnya berkaitan erat dengan yang kita sampaikan, jujur sama manusia, berterima kasih satu, berkata sopan, dan lain sebagainya. Itu tentunya adalah suatu unsur-unsur yang memberikan kita dirasakan oleh siswa, yaitu yang dinamakan budaya positif. Untuk membentuk budaya positif, tentunya banyak faktor yang harus dipenuhi: peran guru, peran siswa, dan aturan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru memiliki aturan yang tepat, yang sesuai dengan karakter siswa saat itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sidu. Peraturan yang dibuat itu di kelas atau secara umum lembaga itu memang haruslah melalui diskusi dengan terutama kepala sekolah dan rekan sejawat. Peraturan yang ada di sekolah harus disepakati oleh semua dewan guru. Seumpama peraturan sekolah tersebut ada salah satu dewan guru mungkin yang keberatan atau tidak setuju, itu peraturan itu memang harus diubah, entah itu penjelasannya ataupun peraturan tersebut lebih fleksibel. Kalau peraturan di kelas itu harus disepakati juga oleh semua warga di kelas tersebut. Tapi seumpama kita dari peraturan kelas itu nanti ditujukan ke rekan sejawat, disampaikan di peraturan yang ada di kelas kita, terus mereka memberi masukan, itu sudah bisa. Jadi hubungan di suatu lembaga itu akan terlihat kompak, kebersamaan jika kita semua saling memberikan masukan dan saran terhadap teman kita. Bukan hanya tentang peraturan tersebut, tapi tentang sikap dan perilaku kita di lembaga kita pun. Kalau kita memang dikritik, kalau kita memang harus ada masukan, itu merupakan hal yang harus kita lakukan.
Terima kasih. Dulu yang terakhir dari Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ini mengenai peraturan. Jika sudah diadakan peraturan atau kesepakatan kelas, kemudian siswa itu banyak yang melanggar, misalkan ya, itu peraturannya apa harus diganti atau ini kan tadi peraturan itu dibuat 1 tahun sekali misalkan. Nah, pada saat berjalan setengah semester, anak-anak itu ternyata banyak yang melanggar. Itu gimana solusinya, Bu? Apa peraturannya diganti lagi atau anak-anak diberi sanksi? Seperti itu. Terima kasih Bu Umi. Memang peraturan yang kita buat di awal itu tidak selesai mampu kita jalankan sesuai yang kita kehendaki. Anak-anak yang sudah membuat peraturan itu pun ada yang melanggar seperti tadi. Yang mungkin yang pertama hukuman atau konsekuensi. Kita itu membuat konsekuensi. Jika peraturan A, jika dilanggar, dia akan mendapatkan ini. Nah, seperti itu dibuat di awal. Peraturan A juga melanggar akan seperti ini. Nah, jika anak itu melanggar, mereka juga akan mendapatkan konsekuensi tersebut. Tapi itu diketahui di awal. Jadi bukan kita langsung tanpa dia tidak tahu kita langsung menghukum mereka. Karena kita sudah membuat perjanjian, membuat konsekuensi. Jika kamu melanggar peraturan yang pertama, kamu akan mendapatkan konsekuensinya ini. Jadi itu sudah di awal sudah kita bicarakan. Memang tidak mudah untuk melaksanakan ini semua, butuh kedisiplinan yang tinggi. Tadi ada orang sekolah itu butuh kesadaran dari dirinya sendiri. Tanpa kesadaran dari diri, meskipun peraturan itu dibuat sebagus mungkin sudah disepakati bersama baik di sekolah maupun di kelas, tapi tidak ada kesadaran dalam dirinya untuk berubah, itu juga tidak mungkin terjadi. Terima kasih, Bu Umi. Terima kasih kepada Ibu Majelis Ilmiah di siang hari ini yang cerah diberi kesempatan untuk memberikan refleksi pelaksanaan destinasi pariwisata terdepan beragam budaya positif. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, seperti mohon maaf apabila nanti refleksi ini tidak tepat, tapi kalau tidak itu yang saya terima gambaran yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi acara informasi kita bersama. Pelaksanaan destinasi pariwisata terdepan budaya positif secara keseluruhan, secara umum luar biasa, cukup bagus. Persiapan sarana prasarana sudah lengkap, ada banner, ada layar, materi juga sudah disiapkan. Terus beberapa peserta tadi juga cukup antusias. Secara umum acara destinasi pariwisata terdepan ini saya memberi nilai cukup bagus. Kalau dari 1 sampai 10 saya berikan 9. Tapi ada beberapa hal yang tentunya untuk menuju kesempurnaan pasti banyak hal yang harus diperbaiki. Satu, sebagai acara evaluasi kita bersama di sini kita akan bisa dikatakan belajar bersama. Apabila ada sesuatu yang mungkin perlu disempurnakan, kita bahas bersama. Yang pertama, satu hal yang perlu mungkin ke depan bila ada acara seperti ini, penyampaian materi tadi seperti materi sudah bermanfaat ya, tapi setiap itu harusnya ada penjelasan. Contoh maksudnya ini apa dan sebagainya agar teman-teman yang ada di sana lebih jelas dan lebih paham. Terus yang kedua, tidak perlu tergesa-gesa. Kita nikmati acara ini mungkin perlu juga tidak tegak, tidak formal, jadi bisa ada beberapa guyon dan sebagainya, dan tentunya itu menambah semangat bagi dirinya dan juga peserta. Jadi dalam satu jam biasanya kalau terlalu monoton, formal, jenuh. Berbeda
dua ruangan ini menjadi ruangan ajang diskusi dengan teman, situasinya menyenangkan, dan situ nanti akan cair, jadi setiap komunikasi nanti akan lebih mudah. Yang terakhir, materi. Tadi slide-slide-nya harus tidak dalam video, jadi terkadang dan sinkron yang sangat belum clear, maka di situ sudah butuh materinya. Saya kira tiga hal itu yang mungkin perlu diperbaiki, tapi kembali dari awal tadi secara keseluruhan cukup luar biasa. Tepuk tangan untuk Terima kasih Bapak Ibu. Jadi lagi ya. Sekarang tapi beda. Ada yang pemimpin di depan. Sekarang Bapak Marcos pemimpin di depan. Yang lain juga berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya hari ini. Terima kasih juga atas waktunya. Kegiatan hari ini destinasi mobil PT4 budaya positif yang saya sampaikan sudah berakhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung sudah terlaksana dengan situasi yang luar biasa. Destinasi Madrasah Pendidikan Budaya Positif dan sudah disampaikan dan diperkenalkan oleh Ibu Menteri SPD. Mudah-mudahan materi yang disampaikan tentunya sebuah pelajaran yang materi bisa kami terima dan kami sampaikan juga kami tiru di kelas masing-masing. Baiklah, untuk yang terakhir doa yang akan dipimpin Bapak Ustaz Imam. Mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.